Kemudian, apa tantangan terbesar yang pernah Pak Jeff hadapi dan bagaimana sih cara mengatasinya? Good question. Tantangan terbesar ya. Jadi selama 11 tahun ini we face countless of problem, ya. Justru kalau nggak ada masalah tuh jadi para khawatir, ya. Tapi bukannya juga nyari masalah sih, enggak. Masalah nggak perlu dicari, datang sendiri kok. Beneran. Nggak usah cari masalah, pasti datang sendiri. Ya seperti teman-teman tahu bahwa Activate Asia kan baru semua in the whole world industry kan baru melewati satu gelombang COVID, ya, gelombang COVID. So far, until now, itu adalah ujian terbesar yang kita alami, ya, ujian terbesar yang kita alami. Dimana kalian bisa bayangkan bahwa as an event organizer, salah satu key success kita adalah acara ini ramai kan? Iya, benar banget. Ngumpulin masanya, oke, ya. But when we are talking about COVID, itu against all of the belief sebagai seorang IO atau sebagai sebuah IO harus mendatangkan masa karena nggak boleh, ya, COVID. Jadi at that time kalau kita bicara di division event organizer, our revenue ya itu langsung drop 80%. At that time diperhadapkan pada situasi yang sangat sulit. And at that time ketika company decision adalah untuk let go people, tidak ada yang akan protes. Because the whole industry doing the same thing. Oke guys, COVID nanti dulu ya, silakan dirumahkan. Nanti kalau ada event kita baru akan panggil lagi. So many. Nggak bisa menyalahkan siapa-siapa karena kondisi seperti itu. Keadaannya kan yang begitu. Keadaan kayak begitu. But when we want to make something different, this is the perfect time to show that we are different. Di dalam pergumulan gue sebagai seorang pengusaha, dibantu dengan teman-teman manajemen gue yang begitu cinta akan perusahaan ini, akhirnya kita sampai kepada satu decision, ya, we will not let go even a single person, we will not let go, sampai kepada level office boy, we don't let go even a one person. Itu yang menjadi satu ujian terbesar. Of course, ujungnya gimana? Rugi. Perusahaan tahun 2020 rugi, 2021 rugi, seperti itu. But at the end of the day, yang namanya jadi pengusaha, kemungkinannya cuma dua. Untung atau nggak rugi. Iya, betul. That's it. Tinggal bagaimana kita mitigate the risk. Okay? Seberapa jauh kita sanggup rugi. Dan setelah rugi, kira-kira seberapa lama kita akan membalik lagi seperti itu. That was one of the toughest decision that I've made. But recalling back, at the same time, that is also one of the best decision that we ever made. Karena pertimbangannya sederhana. Ketika kita memutuskan untuk let go people, yang terimpact tidak hanya karyawan kita, tapi keluarga yang menggantungkan nasibnya kepada karyawan kita, itu pun bulan depan bisa jadi nggak makan. Iya, betul. Itu yang pada akhirnya it is not right for a company to do that. Walaupun konsekuensinya rugi nggak? Rugi. Tapi back again, impact-nya teman-teman di dalam within this company itu waktu itu ketar-ketir. Tanya kepada head division masing-masing, Pak, kita bulan ini masih gajian nggak ya? Bu, kita bulan depan dipecat ya? Itu ketakutan sangat normal at that time, sangat normal. Kenapa? Karena udah dengar kiri kanan, itu loh temen gue di agensi sana di let go, oh ini loh di let go, itu very normal. Tapi setelah kita ngomongin, akhirnya gue harus bilang ke my senior team, enggak, gue komit. Minimal sampai akhir 2020 ini, gue komit. Whatever happen, tetap gajian. Walaupun, jujur, ya, sama-sama turun gaji. Okay. Oh iya, sama-sama turun gaji. Level manager paling tinggi, senior level team, penurunannya persentasenya paling besar. Middle team, penurunannya lebih kecil, dan terus sampai ada kok, kalau if I don't mistake, ada bagian yang memang tidak terkena impact terhadap penurunan salary. Seperti itu, ya. Jadi itu yang kita lakukan, bayar harga, seperti itu.
mau dibilang apa ya? If I miracle ya, that is masa-masa pembuktian kita berdiri sebagai agensi. Beneran gitu loh. Oh, ada lagi, gue masih simpen WA-nya dari salah satu karyawan kita. Dia tuh sampai WA gue bilang, "Pak, terima kasih ya. Kita masih gajian bulan ini." Wow. Oh, keren banget. Wow. Karena There's something. impact-nya tuh besar banget ya pas COVID itu tuh. Oh, secara keuangan sangat besar. Secara keuangan sangat besar. Rugi banget. Rugi. Iya. Tapi Jadi, masih bisa, Pak Jeff tuh masih ada komitmen untuk udah lu nggak boleh keluar, gue masih bisa nih. mungkin bahasanya gini, bukannya lu nggak boleh keluar. Oke. Ya, kalau memang di dalam tengah-tengah COVID lu ada opportunity yang lebih baik, boleh mau pindah silahkan. Tapi I will not let you go until you say you wanna go. Itu loh jadinya. Ya. Sampai akhirnya bisa melewati itu semua. Tapi kalau mau dibilang benar-benar cuma anugerah Tuhan. Iya. Benar-benar cuma anugerah Tuhan. Nggak bisa ngomong apa-apa. Karena saat itu emang nggak bisa ngapa-ngapain Nggak juga, bisa ngapa-ngapain. nggak bisa melawan keadaan juga. Yeah, and I have to give the credit to my team. Yeah. Jadi my team tuh ketika memang mereka tahu komitmen dari company seperti itu, kan kita ini sebelumnya dikenal dengan event organizer company secara offline. Sehingga ketika kita bicara mengenai era-era COVID, semuanya berubah menjadi digital, dan skill setnya harus berubah. Iya, betul. Skill set harus berubah. Dan my team itu benar-benar cepat sekali untuk pivot. Pivot itu kayak berubah bisnis model. Yang tadinya itu adalah offline, sekarang semua terlalu mainnya online. If I don't mistake, dari tahun 2020 pertengahan sampai 2021 akhir, kita ada menangani lebih dari 150 online event. Lebih dari 150 online event. Sehingga skill setnya menjadi naik, tiba-tiba kita belajar hal yang baru, tiba-tiba kita ketemu klien-klien yang baru, wah banyak sekali seperti itu. Jadi setelah masa-masa pandemi lewat, yang kita syukuri adalah jadi saat ini kita punya mainan baru nih, offline event tetap jalan, tapi biasanya dalam offline event kita akan TBN dengan hybrid, dengan online event juga, jadi jalannya paralel seperti itu. Nah itulah, jadinya benar-benar blessing in disguise. It's a blessing in disguise.